Datang pertanyaan, Ustadz, lantas kenapa Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah? Yang dimaksud oleh Syafi'i bukan bid'ah di dalam din, tapi lugatan, bahasa. Sesuatu yang baru, bid'ah. Ini pengeras suara, bid'ah. Karena tidak ada pada zaman Nabi. Tapi bukan bid'ah agama. Itu kamera, rekaman, TV, bid'ah. Tapi bukan bid'ah agama. Yang tercela bid'ah agama. Tidak mungkin Syafi'i akan mengatakan bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, tapi mereka tergelincir, keliru. Sebab Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah, orang salah paham membedakan antara bid'ah di dalam din, agama, dan itu yang tercela, dan itu yang dikatakan Nabi SAW diperingati agar kita tidak masuk ke dalam bid'ah itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru, muhdats, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam kehidupan dunia, karena ia akan berkembang sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Dahulu tidak ada pengeras suara, sehingga para ahli hadis ketika akan melakukan tahdits, membacakan hadis di depan jamaah, para pelajarnya yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang, dan saat itu tidak ada pengeras suara, mereka memakai mustamli, orang yang menyampaikan imla. Ada di tengah masjid, ada di sebelah kanan, terus muhaddis mengatakan haddatsana fulan, atau sami'tu fulanan, akhbarani fulan, maka yang mustamli menyampaikan akhbarani fulan, salah lagi katakan akhbarani fulan, begitu. Rabbuna Jalla wa'ala telah memberikan nikmat dengan adanya pengeras suara ini. Kalau tidak akan terdengar kemana-mana suara saya. Mungkin hanya sekitar sini yang mendengar. Ini tergantung untuk apa digunakannya. Kalau untuk kebaikan, maka diharapkan kebaikan. Ini bid'ah dunia. Itu yang dimaksud oleh Syafi'i. Bukan bid'ah din. Dan seringkali orang untuk menolak ini, menolak mengatakan semua bid'ah sesat, bid'ah hasanah, sering mencampur adukan antara din dan secara bahasa. Sehingga mereka mengatakan kalau mau mengikuti Nabi, hendaklah kita naik onta. Karena mobil itu bid'ah. Kita katakan dia mobil, motor, kereta, pesawat, kapal laut, bid'ah. Tapi bid'ah bahasa, dunia. Bukan bid'ah din yang tercela. Karena agama harus berdasarkan wahyu. Kita tidak tahu apa itu wudu kalau Allah tidak beritahukan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam, wudu itu, salat itu, dan lain sebagainya. Dan ini harus berdasarkan wahyu. Lalu kalau kita menambahi dengan memberikan tambahan ini dan itu, dari mana wahyunya? Adapun pengeras suara dan lain sebagainya, mobil, motor tidak perlu kepada wahyu. Dia berkembang sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Allah memberikan ilham kepada manusia untuk membuat ini, membuat itu, memberikan ilmu, kepintaran kepada manusia untuk membuat pengeras suara, membuat kamera, membuat pesawat, membuat ini dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat berfikir dan perjalanan umur manusia.
Karena itu ilmu yang seperti ini semakin canggih, semakin tinggi sekali. Tapi ilmu din makin berkurang. Itu yang membedakannya. Dan bid'ah ada di situ. Bagaimana mungkin Syafi'i yang digelari, dijuluki dengan benar, bukan dengan kebohongan, bukan asal memuji para ulama itu, menjuluki Syafi'i Nasirul Hadis, Nasirul Sunnah. Dia membolehkan berbagai macam bid'ah, walhal hidupnya sepanjang hayatnya setengah abad, hampir setengah abad, dia infakkan untuk dakwah sunnah. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun benar, maka Syafi'i tidak maksum. Dan kita tidak diperintah untuk mengikuti Syafi'i. Dia manusia, dia ulama. Sama seperti ulama yang lainnya. Sama seperti gurunya yang pernah mengatakan, yaitu Al-Imam Malik, saya ini manusia, bisa salah dan bisa benar. Ikutan kita adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang perkataannya menyalahi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Syafi'ikah atau yang di atasnya atau yang di atas yang lebih tinggi, tertolak, mardud. Itu kalau benar seperti itu. Tapi tafsiran yang pertama itu